Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa akhrajana min zulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para pecinta majlis-majlis kebaikan, syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, kita bisa kembali dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri tempat-tempat yang mulia, sekaligus kembali memperingati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergembira dan bersuka cita atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kegembiraan ini berbalaskan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Kegembiraan atas kelahiran daripada makhluk termulia yang mana pengaruhnya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, dan juga kelahiran beliau adalah kelahiran yang di luar nalar manusia. Kelahiran Kanjeng Nabi niku sudah ada sambutannya jauh sebelum dilahirkan. Bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir, bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi sampai 9 bulan. Kalau kita baca di Maulid Simtud Durar atau Maulid Al-Habsyi, wa mundu aliqat bihi hadhihi durratul maknunah wal jawharatul masuna wal kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi fi sururin. Mundu aliqat, sejak bertahun. Apa alikat nih? Alikat niku gantol, apa? Nyantol gitu. Nyantol sudah mulai tertaut, maksudnya mulai hamilnya Siti Aminah. Kalau di Maulid Barzanji disebutkan walamma radallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi surati wa ma'na naqalahu ila maqarrih. Kemudian Allah pindahkan cahaya Kanjeng Nabi niku ke tempat menetapnya, min sodafati Aminah Zuhriyah, ya. Jadi di dalam rahimnya Siti Aminah Az-Zuhriyah, wa khassahal qaribul mujib, dan beliau Siti Aminah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Maulid Ad-Dibai beliau mengatakan falamma ana awanu dhuhuri syamsir risalah. Jadi maulid-maulid ini maksudnya maulid semuanya itu membahas hal yang kurang lebih sama. Jadi kalau kita mau bahas maulid apa mau? Yang di masyarakat kita yang terkenal loh, berjanji nih. Berjanji itu di masyarakat kita ada 2 sebetulnya. Ini perlu diluruskan. Barzanji itu ada yang dibaca memang Maulid Barzanji, ada yang dibaca Maulid Syaraful Anam. Ada yang di masyarakat itu membaca Barzanji, ada yang membaca Syaraful Anam. Kalau Syaraful Anam itu panjang. Syaraful Anam yang 1 pasal qasidah, 1 pasal qasidah, 1 pasal qasidah, ada kan tanggal 12. Nah, itu sebetulnya namanya Maulid Syaraful Anam. Cuma di masyarakat kita disebutnya dengan
berjanji gitu. Betul nggak? Nah, itu sebetulnya bukan berjanji, itu namanya maulid syaraful anam. Itu mulai dari assalamualaikum zainal anbiya'i, assalamualaikum api khairu man wati athara al-musyaffa il-barah. Itu nih saya nyebut apa nih? Berjanji gitu. Itu bukan berjanji kan? Itu namanya maulid syaraful. Nah kalau berjanji yang mana? Berjanji itu yang tadi, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil Muhammadiyah, yang nanti ada hatna sabul tasibul ula bihulahu. Itu namanya baru berjanji. Yang ngarang Imam Ja'far al-Barzanji. Wah, berarti salah? Tidak salah, saking nyebutin mau betul nopo-nopo. Itu semua ceritanya sama Pak, mirip-mirip semuanya. Maulid syaraful anam, berjanji, tiba. Tiba itu karena yang ngarang namanya Sayyidina Abdurrahman At-Tiba. Maulid Habsyi atau yang dikenal dengan Simtud Duror. Ada lagi namanya Maulid Azab. Mungkin ada yang pernah dengar? Namanya Maulid Azab. Kalau yang sekarang Maulid Diyaul Lame, semua membahas hal yang kurang lebih sama. Malam hari ini sedikit kita bahas ya dari Maulid Al-Habsyi atau yang lainnya. Kita bahas sedikit. Ternyata sambutan Kanjeng Nabi niku 9 bulan sebelum dilahirkan, sebagaimana disebut walamma aradallah ibraza haqiqatihil naqalahu, itu dipindahkan. Kalau di Maulid Habsyi wa mundu alika. Disebutkan hadirin rahimakumullah. Saya tidak ingin bahas panjang. Sering saya bahas bagaimana pembahasan 9 bulan sebelum kelahiran Kanjeng Nabi itu apa saja yang terakhir yang terjadi. Wa adna syajarul jani, jana, pohon-pohonan itu miring sendiri. Kalau ada orang yang mau metik, miring sendiri. Nah, tokot bibisohil al-sunil arabiyah. Kalau di dalam Maulid Al-Habsyi dikatakan kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara mu'dinatan bi kamalil. Semua binatang-binatangnya suku Quraisy ngomong dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi 9 bulan sebelum kelahiran Kanjeng Nabi, mbek gitu. Itu mbek lain. Marhaban gitu. Iya. Ada satu saja ya yang ingin saya bawakan di sini. Ada kejadian yang disebut oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, 1 tahun kelahiran Kanjeng Nabi itu, atau yang disebut dengan nama tahun gajah. Ya. Disebutkan wa ma min hamilin hamalat fi dzikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Tidak ada ibu hamil di tahun kelahirannya Kanjeng Nabi kecuali ketika melahirkan jenis kelaminnya laki-laki karena barokah dan kemuliaan hadzal imam, sang pemimpin dunia akhirat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata 1 tahun itu disetting sama Allah. Dunia ini disetting di Jazirah Arab itu, di Mekah itu disetting oleh Allah, setiap yang lahir mesti panah. Laki, mesti laki. Illa fi hamliha bi ghulam, mesti laki. Loh kok bukan perempuan kok? Ya kan umumnya lahir itu ya mesti kadang-kadang lanang, kadang-kadang wadon, mesti seperti itu. Tapi tidak 1 tahun yang lahir laki toh. Kenapa? Karena di zaman-zaman itu di jahiliyah, setiap kalau orang punya anak kemudian dikabari anaknya lanang wadon, Allah. Jadi setiap ngomong wadon, Allah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau mereka salah seorang di antara mereka dikasih kabar unsa, perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka itu langsung menjadi hitam pekat. Irang itu saking apa namanya? Mangkel, aduh, wakati mangkel, malu sampai bukan merah lagi, Allah bilang oh, irang hitam, wakati ya. Sumpah mereka kalau punya anak perempuan, dan itu kayaknya zaman sekarang masih ada yang begitu nih. Jadi kalau ada orang yang punya anak, nah waduh mana itu jahili, ada.
Ada, hati-hati. Islam ini ingin merubah itu, Pak. Islam ini ingin merubah gaya omongan yang mengatakan Allah wadah. Apalagi terus kadang-kadang namu tontonnya, wadah turun dua anak sampean. Ada yang gitu kan? Banyak. Itu jahiliyah, Pak. Turunannya Abu Lahab. Kenapa? Karena coba keistimewaan punya anak perempuan itu disebut oleh Kanjeng Nabi banyak. Ya karena Kanjeng Nabi beliau bersabda, siapa yang punya anak 3 perempuan, kemudian ditumbuhkan, kemudian dirawat sampai besar, wajib masuk surga. Punya anak 3, dirawat sampai besar, bagus rawatannya, sampai nikah, berangkat, budal, wajib surga, wajib surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau 2 ya Rasulullah, walaupun cuma 2. Atau sahabat nanti kata ada yang tanya lagi, Rasulullah kalau 1 pasti ke surga, kalau 1. Coba tanya, kalau punya laki, tidak ada yang kayak gitu. Kenapa kok itu semua ada? Karena di zaman jahiliyah, pikiran-pikiran itu kalau perempuan, malu, belum terasa punya anak. Jadi itu berubah, gitu. Ayo dirubah. Diistimewakan, perempuan-perempuan itu diistimewakan oleh Allah. Siapa dalam satu riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Hubaisi dalam kitabnya Al-Barakah, Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang punya perasaan kasih sayang lebih kepada perempuannya, anak perempuannya, maka Allah akan punya kasih sayang lebih kepada dirinya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang masuk ke rumah kemudian dia dahulukan anak perempuannya, maka dia akan didahulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah punya rasa sayang lebih kepada orang tersebut. Jadi kalau ada istilah ladies first, orang Barat tuh punya istilah apa? Ladies first, apa perempuan monggo duluan. Kasep 1400 tahun lalu Kanjeng Nabi sudah ngomong. Perempuan jadi nggak punya anak. Kenapa? Karena perasaan perempuan itu lebih peka, lebih apa namanya baper, gitu, sensitif. Ada dua. Ada lanang, mbak Adi Sulung, ngomong kan sedikit manis, Pak. Tapi kalau perempuan itu adalah satu kok saya begini. Nah itu yang mau dihapus oleh Islam. Nah, di zaman jahiliyah itu perempuan-perempuan kalau lahir mereka itu akhirnya dibunuh, langsung dipendam hidup-hidup itu. Hidup-hidup itu dipendam. Ada yang mengatakan dipendamnya itu bukan langsung ketika bayi. Jadi kalau sudah agak tumbuh, sudah rotok ngomong, sudah bisa lucu, agar itu lucu-lucunya malah disediakan lubang, suruh timbul sudah. Hidup-hidup. Dalam bahasa Arabnya namanya al-mau'udah. Apa? Al-mau'udah. Mau'udah itu artinya perempuan-perempuan, anak-anak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di hari kiamat, ketika hari di mana al-mau'udah, anak-anak perempuan itu akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa ini anak dibunuh? Tidak ada sikat motor. Dan itu masih ada zaman sekarang kan ya? Itu lahir, perempuan lahir tambah gugurkan, kalau tidak digugurkan lahir buang sampah, dibuang ke kali. Jahiliyah lebih parah dari jahiliyah malah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ternyata hadirin rahimakumullah, ternyata di tahun kelahiran Kanjeng Nabi itu Allah setting kelahiran yang ada semuanya laki. Kenapa? Bukan Allah menganaktirikan perempuan, tapi supaya tidak terjadi pembunuhan ada terjadi di kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi di tahun Kanjeng Nabi lahir itu steril gitu, tidak ada maksiat, pembunuhan tidak terjadi, maksiat tidak terjadi. Kenapa? Menyambut Kanjeng Nabi. Masalahnya sekarang umat Kanjeng Nabi dipikir saben dino nyambut muludan, menyambut kelahiran Kanjeng Nabi isine maksiat, ada benar? Nah ini bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala setting 1 tahun, tidak ada kelahiran perempuan supaya tidak ada maksiat, tidak ada pembunuhan. Lalu kok nyambut muludan ngarak, apa? Oke lagi yang diarak patung apa? Iblis. Tapi diguling loh, ya jadi arah. Gimana? Tidak tutup, tidak nyambung ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang Benata. Apa ini? Benata? Ya itulah. Joget-joget di depan masjid, joget-joget. Laki perempuan kumpul, campur baur. Arak-arakannya bagus, mungkin arak-arakannya apa namanya?
arah-arahan ini. Kadang-kadang di belakang panggung solawatan di belakang 3 kelas disediakan di panitia. Ada kan? Panitianya ngomong, saya Habib ini menarik untuk solawatan. Hei, karo nih susah solawatan. Biar menarik orang solawatan. Menarik solawatan itu sunnah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mabuk. Gimana kepengen sunnah tapi mabuk? Jangan. Coba bayangkan itu lama sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu disambut dengan sesuatu yang pantas untuk Kanjeng Nabi. Jangan sesuatu yang malah bikin Kanjeng Nabi mangkel. Habib ini menyambut. Mungkin contoh Pak, barangkali jenengan mungkin mau menyambut salah satu ulama kiai. Katakanlah, Habib, saya mau nyambut Habib Jawa atau Habib Soleh. Habib Soleh itu kira-kira senangannya apa Habib ya? Nggak tahu. Saya cari info Habib. Katanya senangannya itu buah kelengkeng Habib. Kelengkeng. Saya tanya kan kalau durian, wah, ada durian, beli nak, emosi naik lagi kalau durian. Sallallahu Muhammad. Betul kok yang panggil. Jangan durian, dia nggak suka. Baunya aja durian, belum. Sampai ternyata ke pasar beli durian musangking yang paling mahal. Dia tekan. 300.000 sampai beli set. Ini menyambut Habib Soleh datang, Habib. Musangking. Buah paling mahal 1 biji sudah 300.000 kelengkeng nih. Rasanya regane kelengkeng itu 300.000. Saya taruh di rumah. Jadi begitu nyambut masuk Soleh kok masuk. Apa kira-kira? Begitu masuk. Saya bertanya, mangkel apa seneng? Padahal mahal loh ini, lebih mahal dari kelengkeng loh ini. Lebih terkenal, lebih top dari kelengkeng. Bukan itu masalahnya. Masalahnya beliau itu senang apa tidak? Ketika beliau itu tidak senang, ternyata kita tetap melaksanakan seperti itu walaupun dengan harga mahal, bukan pesambutan tapi penghinaan. Kanjeng Nabi ini kita bikin panggung panggung musik 3 hari 3 malam, seluruh biduan sebanyak kita panggil, dana yang dikeluarkan 3 miliar. Itu kan nyambut Kanjeng Nabi, Bang, lama sama Kanjeng Nabi. Makanya coba belajar dari kenapa ini disebutkan oleh ulama min hamilin hamala fi dalikal illa atat fi hamliha bil ghulam. Semua yang lahir anak laki-laki, kenapa? Karena Allah ingin menjaga jangan sampai sambutan kelahiran Kanjeng Nabi ada macam-macam di sana, ada pembunuhan di sana, ada maksiat di sana. Dan ternyata kita umat yang dipikiri nyambut Kanjeng Nabi malah maksiat. Kalau nggak usah nyambut. Jadi ini penting, ini garis bawahi. Jangan terus mungkin kadang mengeluarkan surat lebay ya ngomongnya. Nanti ngomong pakai hukum diantar lebay. Itu kan adat biasa. Yang penting kan kegembiraan. Ini kegembiraan, gembira boleh silakan, tapi ekspresikan dengan sesuatu yang membuat Kanjeng Nabi senang. Jangan membuat Kanjeng Nabi malah mangkal. Ya apa saja, apalagi kira-kira yang ada di masyarakat yang aneh-aneh kan, gandrungan. Ulutan gandrung. Ulutan apa lagi? Jaranan. Jaranan itu undang malaikat, kesulitan malaikat. Nah, udah nih. Terus Allah. Gimana coba dibayangkan gimana nyambut Kanjeng Nabi tapi dengan sesuatu yang membuat Kanjeng Nabi mangkel. Sampai ketika mau nyambut orang, menyambut gurunya tidak senang durian, sampai siapkan durian, semahal apapun duriannya, muntah, mangkel, tidak datang lagi Pak. Namanya menghina, apalagi tahu tambah lama itu namanya. Jadi ayo jangan jadi orang yang lama ketika menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu diantaranya hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi itu dikatakan aromanya wangi. Kanjeng Nabi itu senang sama yang wangi-wangi. Bahkan Kanjeng Nabi itu bau badannya, keringatnya itu wangi. Bau badannya wangi. Wa yujadu minhu ahsanu thibin wa in lam yakun qad tatayyab dalam maulid tiba. Dan dirasakan oleh para sahabat ada aroma yang semerbak dari badannya Kanjeng Nabi itu wangi betul. Ya wangi betul. Walaupun Kanjeng Nabi tidak pernah pakai minyak, waktu itu tidak pakai minyak wangi, ternyata wangi Kanjeng Nabi.
Bahkan adalah satu kota di Madinah di zamannya sahabat itu terkenal dengan nama Baitul Tib. Baitul Tib. Baitul Tib itu rumah pewangian, rumah minyak wangi, Banyuwangi. Rumah. Jadi rumah itu semerbak harum wangi. Bukan cuma sakon, sak kampung mbak, sak kota Madinah itu kalau sudah lewat sih, ya zaman mungkin kalau mungkin tahu yang rumahnya dekat pabrik udang gitu, ada. Itu kan sak kampung semuanya. Apalagi angin pas lurus, kan angin. Lah itu ada rumah di kota Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW. Rumah itu Baitul Tib, rumah pewangian. Jadi kalau sudah orang lewat wangi. Nanti kalau sudah ada wah ini dari rumah sana itu. Kenapa terjadi? Satu waktu ada orang datang ke Rasulullah SAW, kemudian bilang, ya Rasulullah, anak saya mau nikah ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, mau saya kasih apa anak saya ya Rasulullah? Ibarat mau didandani, namanya pengantin kan dandani yang rapi, kasih wangi-wangian, harum-haruman. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Itu kok paling mudah, tidak bisa wangi, tidak ada yang punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, besok jangan datang lagi di Qaruroh ya, bawa satu apa namanya, wadah botol ya, katakan Nabi. Siap ya Rasulullah, datang itu. Ketika orang itu datang, Rasulullah mana bawa botolnya ya. Itu Rasulullah SAW ini apa namanya, menyeka keringat, apa nama bahasa Jawanya, pusing ya, nyekal ya. Jadi saya kok keringat Kanjeng Nabi itu seret, diteteskan kan botolnya. Itu jangan ditiru Pak. Itu dikatakan, kemudian nanti Nabi bilang, kasihkan ke anak perempuanmu, suruh pakai minyak wangi ini ya. Itu sahabat dah, wah Rasulullah, enggak siap Rasulullah, pulang, tidak keluar ini apa namanya, pakai di Rasulullah bilang biqarurah wa'ud, suruh bawa botol sama satu apa namanya, satu kayak tusuk gigi atau kayu kecil gitu buat dimasukkan, diambil kalau mau pakai, kalau punya wangi kan ada yang gitu gitu. Nah, suruh pakai itu katanya Nabi. Itu ternyata begitu buka anak perempuan tersebut itu baunya ini di dalam rumah dia pakai semerbak sama kota Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, beliau pernah Rasulullah SAW itu tidur di rumah beliau, panas, musim panas Pak. Terus Kanjeng Nabi tidur bantalan tangan ini, bantalan tangan sendiri beliau Kanjeng Nabi tidur. Kemudian Ummu Salamah itu dari bawah ternyata mendekat ke Kanjeng Nabi nunggu. Kenapa? Di bawahnya Kanjeng Nabi ini kan karena musim panas, dretesan, tes, ditunggu sama Ummu Salamah Pak. Ada yang bilang riwayat ngambil kapas gitu, pelan-pelan diambil, diteteskan ke minyak wangi, botol minyak wangi, sampai Kanjeng Nabi itu sadar, Ummu Salamah ada kok, Ummu Salamah kok, ya Rasulullah, saya ini kepingin minyak wangi yang saya punya ya Rasulullah, dan saya tahu keringat panjenengan itu wangi betul Kanjeng Nabi, sehingga saya ambil itu. Diambil sama Ummu Salamah, kalau beliau pakai aroma itu merebak luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Dan Kanjeng Nabi itu kalau sudah duduk di satu tempat, aroma wanginya Kanjeng Nabi itu akan tetap nempel di tempat tersebut ayyaman, berhari-hari. Wa in taghayyab, walaupun Kanjeng Nabi sudah tidak ada, berhari-hari. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah duduk ini semuanya wangi Pak, semuanya. Sallallahu alaihi wasallam, berhari-hari. Kalau saya panjangkan kan begitu duduk, ada yang sholat pas di tempat itu duduk. Teman sekarang duduk, pas softnya pas nempel, kira-kira gini. Itu Kanjeng Nabi ayyaman. Tapi ternyata hadirin rahimakumullah, ini saya menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu aromanya pun sudah wangi, keringatnya wangi. Tapi ternyata Kanjeng Nabi itu masih pakai minyak wangi. Loh kenapa gunanya? Apa gunanya Kanjeng Nabi pakai minyak wangi? Oh sudah wangi. Sebetulnya bukan Kanjeng Nabi itu butuh minyak wangi, cuma ngajari model-model saya panjenengan sing keringetnya bas ini gitu. Yang keringetnya bau apa? Yang keringetnya bikin semaput, geblak orang. Lah kita ini diajar oleh Kanjeng Nabi lah, yang wangi saja perhatian pakai minyak wangi apa pakai lambung. Ayo yang baunya tidak bagus pakai minyak wangi, dirapikan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu mengajarkan orang wangi. Kalau tidak bisa wangi minimal jangan bau. Okay?
Minimal kalau bisa wangi pakai. Bahkan Rasulullah SAW itu dikatakan hubbiba ilayya min dunyakum salah. Saya ini di antara dunia ini senang 3. Di antaranya kan Nabi mengatakan wangian, parfum, minyak wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita yang punya badan tidak seperti Kanjeng Nabi, berarti harus lebih perhatian sama wanginya. Mauludan ya Nabi salam ana saya mau tanya jujur lagi, yang ngerokok atau enggak ngerokok, baunya rokok itu wangi apa enggak? Enggak ya. Saya ngerokok nanti jujur, saya mau tanya jujur, ada enggak yang saya pengen beli parfum yang aroma rokok? Ada karena berarti yang rokokan pun ngerosot baunya enggak wangian, betul nggih? Tapi kenapa ketika Maulud Nabi Muhammad SAW ternyata kok malah melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak senang bau apa? Kanjeng Nabi itu tidak senang bau tidak enak, bau apa lagi? Bau-bau yang keras itu tidak suka Kanjeng Nabi. Kan Kanjeng Nabi bukan melarang yang buka makanan-makanan mungkin yang bau silakan dimakan, tapi kalau sudah mau sholat bersihkan dulu, usahakan sikatan. Kanjeng Nabi sampai ngajarin begitu. Makan, yang mau makan jengkol, makan apa? Peti silakan. Kanjeng Nabi tidak melarang. Tapi ketika mau sholat atau mau ngomong sama orang, bersihkan. Ya, andai kata mohon maaf mau keluar angin itu rasakan sendiri di kamar. Iya itu Pak besar. Lah ini enggak, sudah sholawatan malah nyumat rokok. Hukumnya apa Beb? Saya nggak ngomong no hukumnya sudah. Minimal ketika sholawatan, ketika hadir maulid, jangan sudah nggak mewangikan tempat malah membuat aroma tidak enak, mengapekkan tempat, jangan. Makanya kan guru-guru kita, ulama kita, kiai kita mulai dari dulu ya. Begitu ya Nabi salam keluar apa? Air kembang. Biar mulut yang mungkin mulai tadi diam atau mulai tadi kebanyakan baca itu kan mulut sudah berubah. Makanya kan ketika air kembang itu dikasih kembang, airnya bersih kan itu, kemudian dikasih kain, dikasih gelas. Kenapa dikasih kain? Supaya ketika minum tidak atur kembangnya. Ini tidak diminum Pak. Ya Nabi salam. Jadi kan minyak apa? Ya Rasul salam. Barokah. Itu diminum. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mengatakan bersihkan lisan kalian, gigi mulut kalian itu bersihkan karena ayat-ayat Quran itu lewat di sana. Sholawat kepada Nabi itu lewat di sana, sehingga ketika mulut kita sudah mulai berubah, ambil air kembang ya Rasul salam minum, kan gitu ya. Intinya bukan minum terus kluk enggak. Minumnya memang sedikit. Lu kan kok berdiri, memang bukan buat minum sebetulnya, tapi buat apa-apanya. Ya kumur lah, buat membasahi biar wangi. Makanya kan begitu kan. Dan tapi namanya yang sudah pertama salah. Tadi udah kelihatan mulai garu-garu. Iya kalau garu-garu sebelah sini. Kalau pas garu-garu. Ini garu-garu. Kembang tekel. Sallallahu alaihi wasallam. Terus kira-kira yang setelahnya mau minum kan enggak? Apakah? Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau pas waktu ambilkan air, terus kemudian ada apa namanya, ada kainnya, ambil kain yang bersih. Jangan ambil kain seenak, bukan air kodung usah. Yang bersih supaya orang itu kan nyaring, diminum rapi. Kalau nama tuh aromanya wangi. Kenapa? Kanjeng Nabi kita puji. Masa dengan mulut yang bau? Tapi saya nggak mau pakai air kembang. Monggo, nggak harus air kembang. Air kembang itu hanya salah satu cara. Kenapa? Ukur. Ini kan cara, karena asap itu paling kuat, paling nempel. Minyak wangi seret hilang sebentar. Tapi kalau asap uduk sudah muter. Ini kan baunya masih terus nih. Dengan yang agak jauh datang masih ada kerasa bau. Coba semprot minyak wangi ini harus sebentar. Jadi
aroma ini bukan dukun-dukunan. Bidin ini sawaket ceramah iyo nyaran bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dukun, bukan urusan nyarang hujan, bukan. Ini gimana aroma itu? Wangi, sehingga pakai minyak wangi, pakai buburnya beli yang mahal, macam-macam, sampai ada yang harga jutaan, ratusan ribu untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada orang yang mungkin sudah hadir di maulid, masih belum berhenti sama rokoknya, jangan sampai nyumet ketika acara maulid. Ya, ini bukan, saya tidak ngomongin hukum rokok sudah, tapi minimal hormati tempat maulid. Karena Kanjeng Nabi itu senang dengan wewangian, tidak senang dengan yang bau-bau, tidak senang dengan yang kotor-kotor, kemprok-kemprok. Kanjeng Nabi tidak senang, sehingga minimal tahan waktunya maulid. Kalau sudah tidak kuat nanti tahan sampai Allah Muhammad buya rokokan langsung terluis. Tapi waktunya maulid tahan. Apalagi banyak aulia as-shalihin yang mereka itu sudah masuk ke alam, bukan alam normal lagi, sudah yang kita sebut al-arif billah, wali yang melihat dengan alam lain, yang kadang-kadang bisa merasakan kehadiran Kanjeng Nabi. Gimana secoba sudah rambung kita ini Pak. Pak Ahmad bin Hasan Al-Atas beliau mengatakan ketemu Kanjeng Nabi ternyata balik. Kenapa? Ada orang rokokan di dalam, tidak jadi masuk. Boleh? Ya lah, kalau sampai masih belum percaya hal-hal yang seperti itu, minimal kita tahu Kanjeng Nabi tidak senang bau, tidak enak, sehingga ketika maulid jangan rokokan. Ya, apalagi yang maksiat, jelas maksiat, joget bersama, bawa ogo-ogo, kadang-kadang bendera, mulutan benderanya slang. Iya apa? Tidak tahu saya maksudnya apa itu apa. Iya ada kan? Iya. Bendera Vespa, Persebaya, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya kita belajar dari satu kejadian ini saja, Pak. Dari satu kejadian ini sudah offset berapa menit itu dari satu kejadian ini kita belajar. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kehadiran Kanjeng Nabi. Selama setahun tidak dibikin ada maksiat pembunuhan yang ada di zaman jahiliyah itu, sehingga bahkan disengaja oleh Allah lahir laki tidak ada pembunuhan. Jadi mau udah di zaman tahun gajah tidak ada sama sekali. Laki terus. Lah umatnya Kanjeng Nabi dengan dalih menyambut kelahiran Kanjeng Nabi, tapi malah maksiat. Berarti kan itu bukan menyambut tapi malah ya naudzubillah min dzalik. Sebetulnya saya ini mau bahas panjang nih Pak, bahas masalah kelahirannya bagaimana ya, tapi ya pelan-pelan lagi. Minimal kita hormat dulu menyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Mungkin apalagi saya kepingin butuh contoh yang nggak tepat di masyarakat ketika diingatkan. Bukan kita ini benci tapi jangan sampai ternyata kebahagiaan kita, kegembiraan kita berubah malah jadi buah simalakama kepada kita, memperingati tapi salah, akhirnya bukan dapat pahala, dapat dosa. Bukan malah girang sama Kanjeng Nabi, malah lama sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatan, kalungan, emas kalung tidak betul. Ya, baju-baju yang mungkin ini adegan-adegan biru perempuan, ya. Kadang laki pakai baju perempuan, bencong-bencongan dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi tidak, itu laknat. Rasulullah bersabda, la'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat. Urusan bencong-bencongan itu bukan guyon, ya. Mohon maaf. Bencong-bencongan itu bukan masalah guyon, apalagi sampai kemarin gerak jalan itu urusan guyon. Karnaval, ya, apalagi karnaval maulid. Gimana? Bencong-bencongan itu bukan guyon yang pantas diketahui. Jadi kan kalau dia jangan guyu, jangan ketawa, melok dosa itu. Gimana? Rasulullah sudah bersabda, Allah melaknat. Laknat itu seakan-akan Allah bilang gini, cari Tuhan selain saya, cari bumi selain buminya saya, cari rezeki selain rezekinya saya. Nanti tidak mungkin bisa, itu laknat. Allah putus hubungan, tidak mau hubungan sama kita, itu laknat. Allah melaknat orang laki yang meniru gaya perempuan dan perempuan yang meniru gaya laki. Semua harus sesuai kodratnya. Yang laki-laki, yang perempuan-perempuan.
Jangan ketika karena hafal maulid akhirnya berubah, yang laki niru perempuan-perempuanan, yang perempuan niru laki. Kadang-kadang kelompok laki terus gayanya pakai cadaran, ya kan, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW kan hafal. Dosa tambah. Naudzubillah min. Sedikit saya lanjutkan ya, tentang bagaimana ternyata ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi itu ternyata ketika mau dilahirkan, ibunda beliau dalam menyambut detik-detik kelahiran itu, namanya perempuan kan ada bingung, ya, biasa nih, ada kelahiran apa, hamilnya tidak ada masalah, tapi namanya orang menghadapi kelahiran mesti ada takut dan lain sebagainya. Ternyata dikatakan fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah, hadir untuk menemani ibunda Kanjeng Nabi siapa? Sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah, yaitu Siti Maryam dan Siti Asiyah, perempuan-perempuan surga. Sayyidatu Nisa'il Alamin diantaranya Siti Maryam dan Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun bisa sabar luar biasa, jadi orang taat sama Allah, mendekat kepada Allah, padahal bojone Fir'aun. Jadi tidak ada sebetulnya cerita kalau kata ngomong Fir'aun, saya jadi rusak gara-gara suami saya, atau saya ini istri saya gara-gara rusak. Harusnya tetap bisa bertahan, karena Fir'aun itu sebejat itu istrinya perempuan ahli surga yang terutama di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua orang ini menemani sampai dikatakan itu sebelum bidan-bidannya Kanjeng Nabi itu datang, Siti Syafa dan lainnya itu datang, mereka ini sudah datang. Sehingga dalam riwayat sejarah lain ditanya Siti Maryam, Siti Aminah itu kelihatan perempuan-perempuan cahaya luar biasa, tanya, "Man antumna?" Siapa kalian ini, siapa? Ana Maryam. Ya. Ibunya Sayyidina Nabiullah Isa, yang bilang ana Asiyah imra'atu Fir'aun. Saya ini Asiyah imra'atu Fir'aun. Ladeng Pak dikonconi ini. Juga bukan dua itu saja, wa ma'ahuma, dan bersama keduanya minal huril ain, ada bidadari surga yang menyambut kelahiran Kanjeng Nabi, yang menemani Siti Aminah. Man qasam, coba lihat. Beliau menulis di sini dalam kitab Maulid, wa ma'ahuma minal huril ain man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Beliau mengatakan yang mana kehadiran beliau-beliau itu, Siti Maryam, Siti Asiyah dan bidadari-bidadari itu yang mendapatkan kemuliaan bagian yang begitu besar dari keberkahan Kanjeng Nabi. Jadi mohon maaf, yang beruntung itu bukan Kanjeng Nabi didatangi Siti Asiyah, Siti Maryam, tapi justru yang hadir Siti Maryam, Siti Asiyah dan bidadari beruntung karena ikut nyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi ketika kita besar-besaran Kanjeng Nabi, peringatan, begini sholatan, wah Kanjeng Nabi beruntung, bukan kuali, justru yang hadir mulutan malah yang dapat peruntungan. Jadi jangan kuali. Sampai kalau di qasidah itu dikatakan walamma madahtu Muhammadan bi qasidati lakin madahtu qasidati bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya ini muji Kanjeng Nabi dengan qasidah saya, hakikatnya bukan Kanjeng Nabi yang terpuji gara-gara qasidah saya. Kalau ada orang muji saya, muji panjenengan, tak dipuji dengan saya, oh kan tambah hebat gara-gara wong. Tapi kata beliau, ketika saya ingin muji Kanjeng Nabi dengan qasidah saya, bukan Kanjeng Nabi tambah hebat gara-gara qasidah saya, tapi justru qasidah saya terasa hebat, menjadi hebat gara-gara muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran beliau itu malah beliau yang dapat kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu alladzi rataballahu ala hudurihi wujud hadzal maulid. Akhirnya telah tibalah waktu yang ditertibkan oleh Allah, yang diatur oleh Allah untuk hadirnya, wujudnya kelahiran sang bayi mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi dikatakan tubaila fajrin asyraqat syamsul huda, sebelum subuh, hampir-hampir mendekati subuh, muncullah cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hadirin rahimakumullah, kalau mungkin kita baca cepat saja gitu. Kalau di Maulid Tiba itu dikatakan apa? Wada'atil Habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Ternyata Kanjeng Nabi itu dilahirkan oleh Siti Aminah sajidan, dalam keadaan jadi begitu jatuh dalam posisi seperti orang sujud, syakiran, memuji Allah dalam bersyukur kepada Allah, hamidah,
Kalau di Maulid sing Tudura dikatakan ya, wahina baroza sallallahu alaihi wasallam min batni ummi, ketika Kanjeng Nabi itu muncul dari perut ibunda beliau lahir, baroza rafi'an tarfahu ila sama. Ternyata Kanjeng Nabi itu lahir seraya memperhatikan pandangan beliau itu menuju ke atas lagi. Jadi lahir itu motornya dangak ke atas. Kok bisa dangak? Mukminan bidzalika rafi, yang menandakan dengan pandangan naik ke atas tuh ila annalahu syarafan ala majduhu wa sama. Ketika beliau itu mulai atas menunjukkan bahwasanya posisi derajat makom beliau itu begitu ala majduh, jabatan yang tinggi luar biasa, wasama, dan membumbung tinggi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain bahkan dikatakan Kanjeng Nabi itu ketika lahir, anak bayi kan lahir genggam gini ya, semuanya genggam. Kanjeng Nabi itu lahir genggam semuanya kecuali dari telunjuknya begitu, menunjukkan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, bahkan Kanjeng Nabi ditanya sendiri, Kanjeng Nabi yang menjawab apa katakan annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maktu'as surrah. Kanjeng Nabi itu dilahirkan makhtunan dalam keadaan sudah dikhitan, sudah sunat. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir sudah disunat. Apa itu yang menyunat? Kalau di dalam Maulid Barzanji dikatakan biyadil qudratul ilahiyah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih saya kok pernah baca katanya Kanjeng Nabi itu disunat hari ke-7 ya. Iya betul, riwayat itu tidak salah, tapi hanya menyempurnakan atau syarat tok lah istilahnya. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir makhtunan, sudah dalam keadaan dikhitan, makhulan, bahkan mata beliau sudah ada pakai incelah. Matanya sudah pakai colak, jadi mencurang luar biasa indah sallallahu alaihi wasallam. Waktu asurah, dan sudah terpotong tali usarnya, hari-harinya itu sudah coplok sendiri Pak, sudah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tawalan dari syar'i Allah aidil qudrah, kekuasaan Allah lah yang membuat itu terjadi. Wa ma'buruzi, dan bersama dengan kelahiran Kanjeng Nabi dhahara minal ajaib, ada keajaiban yang luar biasa. Apa saja? Kapan-kapan lagi banyak luar biasa. Bagaimana robohnya robohnya menara-menara yang ada di kerajaan-kerajaan di sekitar Arab ketika itu. Bagaimana api yang tidak pernah kunjung padam 1000 tahun, ada api ya di Persia itu, ada api yang tidak pernah mati. Itu ternyata mati di lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga bingung. Banyak pendeta-pendeta Yahudi yang memang membaca yang mereka itu ahlul kitab, mereka tahu ini ada Najmu Ahmad, Totalak Najmu Ahmad. Mereka itu memperhatikan malam itu kelihatan bintang, kan bintang itu ada gugusan bintang gitu ya, yang bisa dipelajari. Yang kalau katanya orang sekarang itu ramalan bintang zodiak, itu ada maknanya, memang itu sebetulnya bisa dipelajari. Makanya orang dulu kalau berlayar itu tidak kesasar gara-gara lihat bintang itu. Ya, itu ketika malam itu bilang ini bintangnya Nabi yang akan datang ini sudah muncul, kayaknya hari ini cari siapa yang lahir. Makanya betul-betul dipantau Nabi Muhammad bagaimana ketika beliau ke Syam, akhirnya ditemui sama pendeta Buhairah, bawa pulang saja. Nah ini bisa-bisa dititeni sama Yahudi, dipateni, ini bisa-bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya satu saja Siti Syafa, bidangnya Kanjeng Nabi. Bidangnya Siti Aminah ketika melahirkan Kanjeng Nabi, sama namanya Siti Syafa. Siapa Siti Syafa itu? Ibunda Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kata Sayyidatuna Syafa itu beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan oleh Siti Aminah, waqa'ala yadayya, saya yang nampani, saya yang bantu persalinannya. Wastahallah, kemudian menjerit nangis seperti anak biasa lahir normal. Kemudian ada suara yaqulu rahimakallah au rahimaka rabbuk, ada suara. Jadi nampani gini ya, ada suara rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, atau kata beliau ada suara rahimaka rabbuk, semoga Tuhanmu merahmati. Ini kejadian banyak malaikat semuanya melambut kelahiran Rasulullah SAW. Apa kata Siti Syafa? Ketika kelahiran Kanjeng Nabi, fa'adha'alahu ma bainal masyriqi wal maghrib, bersama Kanjeng Nabi keluar memancar cahaya yang cos sampai kemana? Ilal masyriq wal maghrib, ujung timur, ujung barat, pas terang. Malam sebelum subuh terang kelahirannya Kanjeng Nabi.
Sallallahu alaihi wasallam. Hatta nadartu ila ba'di qusurir Rum. Saking terangnya itu Kanjeng Nabi dilahirkan. Dan itu Sayyidina Abbas pernah menguji langsung di depan Kanjeng Nabi omonganku. Anta lamma wulidta asyraqatil ardu. Ya Rasulullah, engkau ketika dilahirkan terang benderang cahaya ini semua menyinari semua bumi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi mesem tok. Berarti Kanjeng Nabi mengakui bahwa betul. Kalau salah enggak mungkin Kanjeng Nabi enggak diem. Kata Siti Syafa, saking terangnya hatta nadartu ila ba'di qusurir Rum. Sampai saya ini di Mekah bisa lihat istana-istana Romawi. Romawi itu pundi? Romawi. Gurit. Malot. Ini di Romawi, di Italia. Siti Syafa di Mekah. Saya ini lihat dengan jelas istana-istana Romawi. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ngomong muludan, kok bisa ya? Bisa dia katakan muludan, diperingati hebat. Sampai 1 bulan kita bilang muludan gara-gara hebat 12. Hebat kayak apa sih? Ini cerita nih. Kalau nggak tahu ceritanya ngomong muludan hebat apa nih? Nggak tahu. Ini kan. Jadi kata Siti Syafa, terang sampai yang di Mekah kita kelihatan Romawi. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta nadartu ila ba'di qusurir Rum. Kadang-kadang orang diceritain gini, "Aduh, mosok sih Mekah iso katon Romawi." Saya ini sama sampai lihat di Banyuwangi bisa kelihatan Italia Ronaldo main. Iya kan? Pemain-pemain sepak bola itu main di Italia sana gol, sini gol. Kok bisa? Kehebatan manusia saja bisa membuat orang yang ada di Banyuwangi bisa melihat secara langsung live apa yang terjadi di Italia. Bagaimana dengan kehebatan Kanjeng Nabi? Bagaimana dengan kekuasaan Allah? Masa tidak bisa? Ada dulu cerita itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli, pengarang kitab Dalail. Pengarang kitab Dalail itu beliau mau masuk ke mau ngambil air di sumur, tidak nemu gayung, tidak nemu tali, bingung, lumpuh. Ada anak muda perempuan, anak kecil, ternyata tidak bawa gayung, tidak bawa tali. Kata Imam Jazuli, paling model nasibnya. Tidak tahunya sebentar lagi ngeludah ke sumur. Air itu naik terus sampai luber, dipakai wudhu, kaget Mas juga. Saya ini nunggu mulai tadi main tuh menurut dong. Ya jari ya, gimana nanti hari? Nah dok, kamu ini kok bisa gini dengan apa? Resepnya apa ini? Pak tuwek gak iseng ya dok. Tambah dari saya. Ya. Gimana sampai tidak bisa? Saya bisa dapatkan ini semua hanya dengan meludah air naik di kasrotis sholat ala Nabi kata beliau. Resepnya satu, akhirnya sholawat semua urusan lancar, apapun yang bisa. Wah, masuk waktu terus munggah, tidak perlu duduk. Zaman sekarang tidak perlu ahli sholawat, pokoknya butuh sekakal, saklar, cekrek, munggah. Iya. Iya benar. Pokoknya butuh apa? Kakak cetek, sanya. Ahli sholawat kulo ini. Nopo keramat, bukan keramat. Karomah ilmu saja bisa membuat orang menunjukkan air yang di bawah naik ke atas. Apalagi karomah untuk Kanjeng Nabi. Apalagi kemuliaan dari Gusti. Apa kira-kira Gusti Allah kalah? Seakan-akan ada orang bilang, "Alah masa beb sholawat iso." Alah masa seakan-akan ilmuwan itu lebih ngalang-ngalai Gusti. Iya kan? Bisa kafir, bisa murtad itu orang kayak gitu tuh ngomong. "Alah masa oh." Ilmuwan itu bisa membuat sanyo yang narik air dari bawah ke atas tanpa sholawat, murtad mereka. Kafir cuma bodoh cetek. Terus naik Gusti Allah, masa tidak mampu? Masa kemuliaan Kanjeng Nabi tidak bisa? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Syafa, kejadian-kejadian ini sampai kemudian ada suara ngomong, "Ila aina dhahabta bih?" Mau dibawa kemana ini anak? Qala ilal masyriq. Mau ke timur. Sudah lagi diam, merinding saya ini dari sebelah ini. Mau dibawa kemana? Ke maghrib, ke arah barat. Bingung, Siti Syafa ini ngomong kejadian ini nggak masuk di akal. Jadi saya pendam sendiri, cerita gak kira orang yang berjauh-jauh. Sampai akhirnya ketika Kanjeng Nabi mengikrarkan diri menjadi Nabi, diutus oleh Allah, fakuntu min awwalin nasi islama. Saya jadi orang yang pertama masuk Islam karena saya tahu ini mulai lahir top. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit tak sedikit dari cerita kelahiran Kanjeng Nabi. Ayo dengan momen muludan ini semakin kenal. Cerita Kanjeng Nabi lahir saja karena kita mungkin tidak pernah tahu mulai kecil kan gitu.
Bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi, barokahnya Kanjeng Nabi, mukjizatnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau sudah muludan ternyata tidak tambah kenal dengan Kanjeng Nabi, ada masalah dengan maulidan kita. Muludan ternyata kakak, ngomong marah Pak, lucu Pak ya, lucu dong. Apa gimana kenal? Kalau tidak bisa mungkin dapat dengan ini, minimal beli buku. Okay. Nah ini saya sarankan, okay, kalau bisa beli buku online sekarang murah Pak, 60-70 ribu, 1.000 maksimal itu sudah cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW mulai sebelum lahir sampai gimana mukjizatnya, gimana apa saja kitabnya. Di antaranya, okay, sampai beli yang terjemah saja Indonesia. Belikan anaknya, istrinya, belikan. Di antaranya kalau bisa terjemah Syama'il Imam Turmudi. Syama'il Imam Turmudi, sampai tanya itu kitab Sirah Turmudi gitu nih, terjemah keluar semuanya. Itu tentang bagaimana perangainya, sifatnya dan lain sebagainya. Itu Imam Turmudi. Kalau enggak Sirah Nurul Yakin, apa? Sirah Nurul, sampai itu bisa terjemah Sirah Nurul Yakin. Itu urut mulai dari kelahiran sampai Kanjeng Nabi wafat. Kalau enggak ada lagi terjemahnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Salah satunya minimal ini kalau bisa 3 ini, jangan sampai enggak. Iya. Satu saja sampai ambil, mulut dan sekarang beli, baca-baca pelan-pelan. Satu hari salambat, minimal pulang dari Maulid, pulang keluar dari bulan Maulid, kita tambah kenal sedikit dengan Kanjeng Nabi. Ajarkan anaknya gimana kenalkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jadi bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Insya Allah kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi kita wajahkan manusia yang berkata wala nolina waliyal jiwat wala taj'alna mimman khalaqa amraka wa asal hasbunallah ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.